Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raya Simpruk, Mahkota Simpruk ya, dan segala perangkatnya, bapak-bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para ustadz, hadirin semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga kita yang hadir ini diberikan oleh Allah sehat wal-afiyah, dicurahkan rahmatnya, penuh keberkahan, sehingga insya Allah kita apa yang kita harapkan 2 pekan lagi kurang, kita akan kedatangan tamu bulan Ramadan Karim. Insyaallah kita bisa memasukinya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang tak henti-hentinya kepada kita. Baik rahmat dan karunia Allah itu yang kita sadari, dan banyak yang tidak kita sadari, tetapi senantiasa mengalir kepada kita. Ketika kita pandai bersyukur, Allah akan makin menambah nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berselawat kepada beliau, apalagi pada bulan ini. Namanya bulan apa, Bu? Bapak? Ada ibunya? Ada di bawah ibu ya. Kita ini sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu di antaranya adalah bulan Allah turunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan pada bulan Sya'ban ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam. Karena itu perbanyak kita bersalawat kepada Nabi pada bulan ini. Pantas kata Nabi apa? Salah satu adalah Nabi, karena bagaimanapun Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sebagai suatu bulan, 3 bulan yang tak terpisahkan, saling terkait. Ya, makanya Nabi katakan, ya, dan bahkan itu diajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa sejak awal Rajab. Betul nggak, Bapak? Apa doa kita? Apa doa kita pada bulan Rajab sampai hari ini juga? Insya Allah nanti
Ramadan kita disampaikan Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab yang telah kita lewati. Berkahi kami pula pada bulan Sya'ban ini. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena itu bulan ini adalah bulan berkah. Allah curahkan keberkahan. Dan kita berharap salah satu keberkahan Allah adalah kesehatan kita. Sehingga kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Nah ini doa. Sebetulnya juga ada kaitannya. Yang kita sebut ada Abdurrahman ya Al-Balkhi, dan juga disampaikan juga oleh Zunnun Al-Misri. Dia katakan begini, Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bercocok tanam. Wa Sya'ban syahrun lisaqyi. Ya, Zunnun menyebut lisaqyi zar'i. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyiram tanaman kita. Wa Ramadan syahrun lil hisadi. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi prosesnya mulai dari bulan Rajab. Kita bertanam kebaikan, amal ibadah kita banyak di sana. Kemudian pada bulan ini tanaman yang sudah kita tanam, bibit yang sudah kita tanam, jangan dibiarkan dia tanpa kita sirami. Jangan dibiarkan dia tanpa kita siangi. Jangan dibiarkan dia tanpa kita rawat. Karena tanaman itu tentu akan menjadi gersang, tidak akan subur. Ketika kita pada bulan Sya'ban ini menyirami tanaman kita ini dengan berbanyak amal kebaikan, amal soleh, di sana kita nanti pada bulan Ramadan kita akan memanen. Kata di dalam lanjutannya, siapa orang yang tidak menanam tanaman kemudian dia tidak menyirami, dia tidak akan memanen pada musim panennya. Tentu wajarlah kalau kita yang sering dan kemudian hobi kita bertanam tanaman ya. Cobalah kalau tanaman pertama kita tanam, biarkan saja. Apakah dia akan tumbuh subur? Yakin kita bahwa tanaman kita itu tidak akan subur. Manakala tanaman tidak subur, buahnya tidak akan muncul. Ketika kita tanaman yang sudah tanam, kita sirami, kita siangi, ya kita rawat, nanti kita akan memanen buah yang berlimpah. Nah, karena itu merupakan bagian dari bulan Sya'ban. Kita berada pada bulan ini. Bulan Sya'ban ini tentu kita sebut juga bulan pra-Ramadan. Bulan keberapa Bapak? Bulan Sya'ban ini? Ke-7, ke-8, ke-9, ke-10? Sya'ban bulan keberapa itu? Ke-8. Kemudian kita Ramadan nanti bulan ke-9. Ya. Pra Ramadan. Kita sebentar lagi akan menghadapi tamu agung yang kita sebut dengan bulan Ramadan. Nah, Sya'ban sebagai bulan pra-Ramadan adalah bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan agung itu. Pada bulan itu hamba Allah yang beriman diwajibkan berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Tentang puasa?
183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu sayang kepada orang beriman. Orang beriman itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada amal-amal ibadah yang diberikan, diwajibkan kepada hamba yang beriman, yang pada hakikatnya ingin mengangkat derajat orang beriman ini. Bukan hanya sekadar beriman, tetapi dia mempunyai predikat yang tinggi di sisi Allah. Apa dia? Diwajibkan puasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Bukankah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bapak, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kiai, apakah para nabi, apakah kiai, apakah ustadz? Siapa yang paling mulia? Orang yang itu dia. Mau kiai, mau ustadz, bahkan orang gembel sekalipun, tapi ketakwaannya itu lebih hebat. Itulah yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, karena itu kewajiban yang sebentar lagi kita laksanakan, tidak sampai 2 minggu, 15 hari lagi. Insya Allah mungkin kalau kita nanti pemerintah, kita ikuti pemerintah, walaupun Muhammadiyah sudah menyatakan tanggal 1 Maret kita berpuasa. Ya, mudah-mudahan tidak ada perbedaan. 1 Maret, sekarang tanggal berapa nih? 15, 16 tinggal berapa hari lagi? Yang namanya Februari sampai 30, 31 tidak kan? Berapa sekarang? 28, 16, 28, 12 hari lagi. Masya Allah, itulah tamu agung yang akan kita hadapi. Nah, karena itu bulan Sya'ban ini kita persiapkan diri kita, karena dia merupakan pintu gerbang ya untuk menghadapi Ramadan. Apa yang dapat kita lakukan? Karena tamu agung kita akan datang. Tidak lain bagaimana kita melatih diri kita. Salah satu di antaranya adalah kita melazimkan siam puasa. Ya. Maka Aisyah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban." Aisyah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di kapan? Pada bulan Ramadan. Aku juga tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa paling banyak di antara sekian bulan kecuali Ramadan itu, ya, kecuali paling banyak adalah bulan Sya'ban gitu ya. Karena itu masih ada waktu untuk kita ya untuk berpuasa. Kalau kita hari tidak, paling tidak ya Senin Kamis kita lakukan. Ya, kemarin mungkin di antara kita ada yang berpuasa dari hari Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya hari setiap bulan Yaumul Bid, ya, hari putih. Hari putih itu bulannya ya purnama sebelum dan sesudahnya. Itu
Kenapa begitu? Karena bagaimanapun kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan perjuangan. Bulan puasa itu adalah bulan yang memang penuh fisik kita, mental kita, spiritual kita harus siap. Karena itu adalah jihad besar, bukanlah jihad kita. Jihad besar nanti. Ketika Rasulullah kembali dari suatu perang Badar, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lantas sahabat bertanya, mana lagi ya Rasulullah jihad yang paling besar daripada perang Badar ini? Ada jihadun nafs. Berjuang dengan diri kita sendiri. Berjuang dengan hawa nafsu kita. Pada bulan Ramadan itu kita akan berjuang. Apalagi sekarang kan sudah mulai hari panas. Ya hujan sudah mulai berkurang. Tengah harinya bukan main terik matahari. Kerongkongan kita rasanya dahaga. Kadang-kadang perut kita lapar. Coba dalam bulan Ramadan nanti. Disitulah perjuangan kita. Kita mulai sudah berniat untuk berpuasa, ya. Nawaitu shauma qadin ada dari syahr Ramadan hadis sana lillahi ta'ala, karena Allah siap kita untuk berjuang menahan diri kita. Adakah orang tahu bahwa kita berpuasa? Ya Ustaz Abu Iwan misalnya berpuasa. Ya Bu ya tahu nggak? Walaupun bibirnya kering, kita tahu. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bapak? Betul. Kita berangkat dari rumah, kita sahur dengan keluarga kita. Kita pergi berangkat ke kerja, tempat kerja atau kemanapun. Perut tengah hari keroncongan, lapar, haus. Mampir kita ada namanya warung. Orangnya tidak terlihat, tetapi kakinya banyak yang terlihat gitu ya. Kakinya banyak yang terlihat seperti ini. Dah mampir kita. Ya memang orang di warung itu tahu kita gak berpuasa karena kita minta makan. Tapi pada hakikatnya istri kita yang kita tinggalkan tidak tahu. Ya siapapun di kantor mungkin juga tidak tahu. Sebentar-sebentar kita meludah karena kering, padahal tadi sudah makan siang. Kita membohongi diri kita, kita bohongi ya keluarga kita, Allah kita bohongi, padahal Allah Maha melihat. Nggak ada yang tahu. Disinilah yang namanya perjuangan hebat. Sampai di rumah udah menjelang maghrib, bukaan apa mah? Gitu ya. Waduh lapar sekali, jam. Sebentar lagi barangkali kita akan berbuka, masya Allah. Yang tahu kita. Inilah yang kita sebut dengan perjuangan yang maha dahsyat. Nah, oleh karena itu, ya Ramadan yang sebentar lagi, ya kemudian itu yang kita siapkan hari ini dan biasakan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fahabbu an yurfa'a fihi amali wa ana shaim," kata Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu banyak ya puasanya pada bulan Sya'ban ini, karena beliau berkata begini, inilah bulan, yaitu bulan Sya'ban. Ya inilah bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya, yakni bulan di antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa? Antara Rajab dan Ramadan. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan bulan Sya'ban, tapi bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang lalai karena dianggap sebentar lagi kita akan berpuasa. Karena itu pada bulan ini ya kita lebih banyak kita makannya gitu. Kata Rasulullah SAW, pada bulan itulah Allah angkat segala amal manusia pada Rabbil Alamin, pada Allah Subhanahu Wa Taala.
diangkat amal kita ini pada bulan ini. Kita tidak tahu pada hari apa. Nah karena itu Rasulullah banyaknya berpuasa. Ingin Rasulullah ketika amalnya diangkat, fa'ahabbu ayurfa amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sedang berpuasa gitu. Ya. Makanya ya kita biasakan, kita mencoba, bukanlah berarti kita itu dengan datangnya yang ini kan melatih kita. Bukankah setiap pertandingan hebat manapun ya, apakah pertandingan sepak bola, bulu tangkis, tenis. Nah ini ada teman-teman saya yang petenis ini di sini banyak. Masya Allah ya teman-teman petenis. Ya tadi Pak Heri juga katakan, ayo Buya kita bergabung di mana? Boruri gitu ya. Masya Allah juga ada di Taman Asri. Pertandingan voli misalnya, mungkin ada yang gemar dengan Rahmawati gitu. Megawati yang red spot, masya Allah, kebanggaan kita, dia membawa nama bangsanya dan Islam, dia tampilkan ya penampilan Islami, masya Allah, itu mereka menjadi tertarik bukan main. Mungkin ada, apakah santaikah mereka menjelang pertandingan kemarin sore ada pertandingannya gitu ya red spot dengan high pass. Saya senang karena saya itu Megawati itu bisa dia bahkan memberikan jilbabkan ya walaupun tidak bersama, tapi orang tertarik dengan budaya Islaminya itu. Ketika dia minum tidak pernah dia berdiri, dia selalu duduk, dia selalu senyum, memberikan kegembiraan pada temannya. Itu mendapat pujian yang besar. Ini kebanggaan kita. Saya tidak melihatnya yang lain, tapi melihat penampilannya itu mewakili bagaimana dia secara Islami, kemudian dia hadir di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal sama sekali Islam. Apakah dia santai? Mereka itu santai? Tidak. Mereka justru berlatih lebih kuat lagi. Apalagi kalau lawannya itu lebih hebat. Nih ya, Pink Spider gitu. Walaupun kalah 2 kali gitu. Masya Allah. Ini artinya apa? Kita bukan main, kita ini harus berlatih. Karena kalau tidak nanti bisa KO kita, bisa gagal kita, bisa kalah kita dalam pertandingan. Maka ini adalah bulan untuk berlatih. Gitu. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan atau mengingatkan kita, perbanyak kita lakukan sholat. Hadirin yang berbahagia. Nah karena itu apa yang dapat kita lakukan persiapan menjelang Ramadan ini, di samping tentu kita yang tadi telah disebutkan, ada yang kita sebut dengan persiapan ruhiyah. Yang kedua adalah persiapan ya fikriyah. Yang ketiga adalah persiapan jismiyah. Ya. Dan yang keempat adalah persiapan maliyah. Ya. Mungkin ada yang terakhir, tapi mungkin orang tertentu, paling tidak juga kita, yang namanya persiapan da'wiyah. Kelima. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana sikap kita, batin kita, rohani kita dalam menghadapi bulan yang akan datang itu. Karena orang itu ada 3 sikap paling tidak kan, ketika Ramadan sudah hampir tiba. Yang pertama sikapnya itu seperti yang tadi dibacakan, sejak 3 bulan yang lalu dia sudah merindukan kehadiran bulan Ramadan. Dia berdoa wa balighna Ramadan. Itu adalah sikap mukmin. Dia menambahkan kehadiran Ramadan secepatnya gitu. Senang dia kalau Ramadan itu akan tiba. Bahagia dia. Dia berharap akan Allah panjangkan usianya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya agar dia dapat melaksanakan Ramadan. Ini sikap yang pertama.
Mudah-mudahan kita semua bersikap demikian ya bapak-bapak, ibu-ibu di bawah ya. Masya Allah, itulah sikap yang paling tinggi. Bagaimana kita menyikapi kehadiran Ramadan itu dengan senang dan bahagia. Yang kedua adalah orang yang menyikapi kehadiran Ramadan itu biasa-biasa saja. Yang nggak ada bedanya dengan bulan yang lain gitu ya. Ya kalau hari ini dia melakukan itu ya sama saja, nanti juga demikian. Biasa-biasa saja ya, orang ini tidak punya semangat, padahal dikatakan dalam hadis Nabi ya, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu kamitsli amsihi fahuwa maghbunun ya, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Nah, siapa orang yang ingin hari ini atau hari ini lebih baik dari kemarin, itu golongan pertama tadi, ya. Dia adalah orang yang beruntung. Betapa tidak? Hari ini dia melakukan amal perbuatan yang baik, soleh, amal ibadah yang berbeda, jauh beda dengan bulan yang lalu. Bulan Rajab misalnya dia sudah bertanam, menyemai perbuatan baiknya, tapi hari ini bulan ini meningkat. Itu artinya rabih, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wa man kana yaumu kamitsli amsihi fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini, nah ini yang kelompok dua tadi, biasa-biasa saja. Ya kemarin begitu, hari ini juga sama. Yang gak ada bedanya gitu. Fahuwa maghbunun, inilah orang yang merugi. Iya, sama-sama saja yang merugi itu apa? Enggak ada untungnya. Kalau kita berbisnis itu pasti kita cari untung kan? Ada nggak orang yang berbisnis hanya rugi? Nggak ada. Itu namanya orang bodoh. Ya, orang berbisnis itu ada menginginkan untung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi bahwa mal'unun, orang yang hari ini, nah ini yang kelompok ketiga nih. Nyesal dia datang Ramadan. Sesak, masa Ramadan datang Ramadan lagi, belum puasa lagi. Dia seolah-olah terhalang dengan apa yang ia lakukan dengan kebiasaan dia sehari-hari. Seolah-olah itu memberatkan ya dirinya. Nah ini kelompok yang ketiga, mal'unun, orang yang terlaknat ini, orang yang tidak dipandang oleh Allah, bahkan orang yang dibenci, orang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah karena itu mental kita, spiritual kita siapkan. Apa yang pertama? Iman dan takwa kita. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 197, fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, berbekallah, ya siapkanlah bekal untuk bepergian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini yang kita siapkan. Karena orang yang takwa itu senang dia apa yang kebajikan itu dia menjadi gandrung untuk melakukan perbuatan yang baik. Itulah orang yang takwa. Banyak itu, ada sekian puluhan buku saya itu, tapi belum saja diterbitkan. Ya, tentang ketakwaan itu ada satu tebal yang sudah siapkan buku saya itu, dari tulisan-tulisan saya itu yang sudah terbit baru 4 ya. Ada 40 buku lagi yang belum diterbitkan. Salah satu di antaranya adalah yang sudah terbit, Teladan Insan Pilihan itu Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Kemudian adalah ketakwaan. Itu ada sekitar 32 tulisan. Halamannya kira-kira 260 sampai 280 halaman. Bukan main kalau kita bicara tentang ketakwaan ini. Satu buku. Masya Allah. Karena itu ini yang kita siapkan. Yang kedua adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, penyakit kita, baik dari segi akidah maupun mungkin dari segi sosial kita dengan orang lain.
Akidah kita luruskan, hati kita sucikan, hati kita bersihkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dalam surat apa itu? Asy-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam dirinya, dalam dadanya itu, dalam hatinya itu keridhaan kepada Allah. Hanya dia mengharap kepada Allah, apapun yang Allah berikan dia ridho. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang tulus. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang tidak mengharapkan dari yang lain, apapun yang dilakukan dia mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang kotor adalah jiwa yang ada di dalam di hati ini benih-benih kebencian, dengki, hasad, dendam, pada ujungnya zalim. Ya. Kita hidup dalam bersosial, bermasyarakat. Kita hidup berkeluarga, bersaudara, kita hidup bertetangga, berlingkungan. Dalam pergaulan kita bisa jadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Bisa jadi mungkin kita tidak menerima. Tapi insan yang bertakwa adalah orang yang mengikhlaskan semuanya. Biarkanlah walaupun dia tersakiti, sakitnya itu tidak dipendam, tetapi dibebaskan dari sakitnya itu dengan kemaafan kepada orang lain. Cobalah kita rasakan sendiri. Kalau ada orang yang menyinggung kita, kalau kita inap-inapkan ataupun kita rasa-rasakan apa yang dari mulut misalnya, kita yang sebetulnya menanam bibit sakit atau bibit penyakit dalam diri kita. Tapi kalau kita tuluskan saja, biarkan saja orang berkata begitu, hanya Allah yang tahu apa yang aku lakukan. Masya Allah, tidak ada beban di dalam hati kita. Ya, tidak akan muncul adanya namanya kebencian. Kebencian tidak akan berlanjut kepada dengki, sehingga akan menjatuhkan orang yang telah menyakiti kita. Ketika kedengkian itu akhirnya dendam, pasti akan aku balas. Ya kan? Itu adalah dendam. Begitu kita lakukan, dendam itu kita wujudkan, itulah zalim kita pada orang lain. Lihatlah Nabi SAW, kelembutan hati, walaupun beliau itu dicaci, dimaki, disakiti, dijoroki, ya dilempari, tidak ada terbetik di dalam diri Rasul itu kebencian, ingin membalas. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif dengan Zaid ke sana, mereka berdua datang ke sana, diharapkan orang Taif itu akan menerima dakwanya. Ternyata apa yang terjadi, mereka menghina Nabi, mencaci maki, melempari Nabi sampai berdarah bibirnya. Bahkan malaikat pun datang, wahai Nabi, wahai hamba Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau ingin menghancurkan penduduk Taif ini, aku akan timpakan gunung ini pada mereka. Nabi tidak pernah, kalau dulu nabi-nabi yang lalu atau nabi sebelumnya berdoa kepada Allah, turunkan azab kan. Nabi Muhammad tidak pernah Nabi meminta kepada Allah, turunkanlah azab ya Allah kepada hamba. Tidak, kasih sayang yang beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak, kata Nabi Muhammad kepada Jibril, pada malaikat gunung. Apa yang dikatakan Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Wahai Allah, ya, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada hambaku karena mereka belum tahu. Belum tahu apa yang disampaikan. Ya. Apa kata Nabi Muhammad bagi Jibril? Ya sekarang mereka tidak terima, insya Allah anak cucu mereka nanti akan terima dakwah aku. Ternyata betul kan, Arab semuanya Islam. Inilah, tidak ada artinya kebencian itu kita tanam dalam diri kita, itu justru akan merongrong kita, membuat sakit tadi. Ya, sakit yang namanya fisik ini itu bermula dari sakit batin kita, betul nggak? Batin kita itu sakit, fisik kita akan berimbas. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salatul jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah ya, bahwa di dalam diri diri seorang tua ada yang namanya mudghah. Apabila mudghah itu sakit pula badan sekujurnya. Itulah hati gitu ya. Jadi kalau kata hati-hati itu sakit, ya masya Allah. Orang darah tinggi itu kenapa sih? Karena hatinya, ya bisa nggak terima, bisa suka marah-marah gitu ya. Masya Allah. Itu penyakit. Ya awal dari penyakit. Nah karena itu kita semuanya bersihkan diri kita. Kita ikhlaskan diri kita. Karena ikhlas itu penting. Karena ikhlas itu akan menjadi sumber dari semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, lalu kita kuatkan semangat kita dengan menyambut Ramadan itu. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang bukan saja hanya kita diwajibkan berpuasa secara fisik kita, tetapi di sana ada kelebihan-kelebihan. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadana syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr." Akan datang kepada kalian itu suatu bulan, yaitu namanya bulan Ramadan. Disitulah yang disebut dengan syahrul mubarak, bulan keberkahan. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, tapi di sana akan dibuka pintu-pintu langit. Pintu langit ini artinya kiasan. Ketika pintu langit dibuka, silakan hamba minta apa saja kepada Allah. Tidak ada yang menghalangnya. Dikabulkan semua doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ya, pintu neraka pun ditutup. Tidak ada kesempatan orang. Kalaupun ada orang berbuat maksiat, ya itu akan ditangguhkan nanti. Ya, kan ditutup artinya ya kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, para setan pun juga dibelenggu. Jadi kalau ada godaan itu hanya datang dari diri kita. Setan dibelenggu dalam arti kesempatan setan untuk menggoda manusia, walaupun kita tergoda, karena kita tidak mampu memerangi diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Di dalamnya ada yang namanya suatu malam yang lebih dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah karena itu kita gembirakan hati kita, senangkan hati kita. Kita masuk kepada kelompok yang pertama tadi. Rasulullah bersabda,
man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ya bidan niran. Ya. Ketika orang itu senang, bahagia dan gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya itu dari api neraka. Nah, oleh karena itu kegembiraan ini penting. Kita sambut dengan bahagia, kita bulatkan tekad kita sadarkan kita bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang dikhususkan oleh Allah. Di sanalah kebajikan-kebajikan dan amal soleh yang berlipat ganda. Allah akan memberikan balasan kepada kita, ya, pada orang-orang yang melakukan kebajikan itu. Oleh karena itu kita yakin bahwa bulan ini kita lakukan persiapan secara fisik kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang kita selama ini terlanjur dalam perbuatan yang maksiat, Allah juga masih bukakan pintu keampunan kepada kita. Betapapun besarnya dosa kita, Allah tidak pandang. Walaupun sampai setinggi awan, dalam sebuah hadis, engkau datang kepadaku dengan dosa yang setinggi awan atau memenuhi ya lembah, aku akan ampuni dosa kecuali kalau kamu syirik kepadaku. Yang kedua adalah persiapan fikriyah kita, intelektual kita. Artinya apa? Menjelang Ramadan ini kita siapkan ilmu untuk Ramadan. Ada yang kita sebut dengan fikih siam, mungkin juga fikih salat. Karena kita tahu bahwa kita pahami kewajiban puasa itu. Apa keutamaan puasa itu? Syarat dan rukun puasa itu kita pahami. Hal-hal yang membatalkan puasa kita pelajari. Kita siapkan diri kita. Kemudian nanti juga salat tarawih kita juga kita siapkan. Di sini 11 atau 23 Bapak? 11. Ada fikih salat kan. Yang namanya salat itu, kalau kita bicara lagi salat, ada paling tidak 5 kategori orang salat itu. Yang salat itu kan artinya apa? Salat ada dari kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdialog dengan Allah, pasti kita berdialog itu dengan, coba saja kalau kita mendatangi Pak Lurah. Pak Lurah, hari ini saya akan minta surat KTP ya Allah. Ya Pak Lurah, saya minta surat keterangan, saya akan mengurus segala semacam dengan begitu. Apa kata ini, ngapain kok ngomongnya begini? Begitu juga dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini tidak ada peluang untuk Allah untuk menjawab, padahal setiap ayat itu adalah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita lakukan salat itu dengan khusyuk, dengan daim, dengan yuhafizun, menjaga salat, rukun syaratnya. Dengan salat itu ya pelan-pelan. Alhamdulillah 11 kita lakukan dengan baik, dengan santai. Yang namanya tarawih itu artinya apa sih? Santai-santai, bukan buru-buru. Ya. Masya Allah, saya pernah salat di satu masjid di daerah Tangerang sana. Ketika itu saya masuk pulang mengajar ke maghrib, saya berbuka, saya salat ya isya, langsung sampai yang tarawih. Saya nggak bisa mengikuti karena satu Al-Fatihah satu nafas tidak lama, aku langsung pada ayatnya. Ruku Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya berhenti saja, udah. Apa yang dapat kita baca? Nah, ini artinya fikih salat kita. Begitu juga makanya Masya Allah. Nah, ini ada juga fikih zakat, karena nanti juga akan zakat fitrah. Bahkan ada orang yang zakat sekaligus zakat fitrah dengan zakat mal pada bulan Ramadan. Ini artinya kita siapkan diri kita dalam bentuk ilmunya gitu ya. Ya. Karena bagaimanapun kita beramal tanpa ilmu tidak ada artinya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
siapa orang yang beramal tidak ada dasarnya dari kami, dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan bahwa raddun, tidak akan diterima, tertolak, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1718. Artinya apa? Ya, kita beramal itu dengan persiapan. Ya, sama saja kita salat itu juga. Kullu man bighairi ilmin ya'malu, dalam sebuah syair. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, ini ada dalam syair, dalam Hasyah Silsilah Al-Usul. Nah, itu disebutkan, siapa orang setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan ilmu. Yang ketiga adalah persiapan jasmiyah. Jasmani kita. Kita sampai berapa nih? 6. Udah lewat. Ya, sedikit lagi. Ya, jasmani kita siapkan dengan kekuatan, dengan tadi latihan-latihan. Karena bagaimanapun kita akan menghadapi yang namanya puasa adalah ibadah fisik di samping juga rohani kita. Yang ketiga, yang keempat adalah yang terakhir, maliyah, finansial kita. Dana kita siapkan untuk menghadapi Ramadan. Mengapa begitu, Ustaz? Artinya apa? Karena disitulah kita yang namanya amal kita, berbagi dengan siapapun, berbagi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang berpuasa, kita bisa membukakan orang berpuasa. Masya Allah, kita siapkan dana, kita perlu. Mana tahu nanti juga ada di antara kita, ya semua ada beberapa orang atau di lingkungan RT buka bersama di rumah. Itu artinya kita siapkan dana. Karena siapa orang yang membukakan orang satu orang, dia akan mendapat pahala sebagaimana orang itu. Jadi kalau yang diundang itu 40 orang, bayangkan 41 amal. Kita satu kan, tambah 40 yang diundang. Masya Allah, begitu hebatnya ya pahala. Apalagi kita bersedekah. Makin banyak kita sedekah, Masya Allah akan makin Allah akan memberikan kepada kita ya kelebihan kemuliaan. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu kan dalam surat apa? Ali Imran ayat 134-nya. Ciri orang bertakwa, orang yang dapat menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Berinfak itu seukuran kita, Bapak. Tidak perlu kita jor-joran. Ya kalau kita jor-joran dalam arti mungkin nggak ada ria. Tapi bisa jadi ada orang satu ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah berlomba-lomba berinfakkan hartanya, ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah jawabnya, 1 dirham bisa mengalahkan 200.000 dirham. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Kalau kamu punya 2 dirham, 1 dirham kamu sedekahkan, berarti bisa mengalahkan orang yang memberikan infaknya 200.000 dirham, orang kaya. Artinya apa? Kalau 1 dirham berapa persen dari 2 dirham? 50% kan? Coba orang kaya kalau sekarang terus 10 juta dia memberikan, dia hartanya berliaran, seperberapanya gitu. Makanya Rasulullah berkatakan, kalau kita memberikan ada yang segitu, berikan jangan semua, sebagiannya. Kita, nilai kita berinfak lebih besar, jangan lihat jumlahnya, tapi lihatlah keikhlasan kita. Bayangkan kalau kita punya 2 dirham, katakanlah sekarang ini kita punya 50.000, kita bagi, kita berikan 25.000, Masya Allah. Ataupun katakanlah 10.000, 5.000 kita berikan. Itu lebih mulia dan itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain.
Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat kita siapkan. Insya Allah ya, tamu kita yang akan datang 12 hari lagi kita sambut dengan senang hati, sukacita, karena tamu itu memberikan kemudahan, kelebihan dan berkah dan rahmat kepada kita semua. Dan tamu kita ini akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dapat ya Fakir sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu ya apa yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik mungkin tadi ada yang kurang berkenan, itu datang dari diri Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minum apa ya? Masya Allah. Ini bismillahirrahmanirrahim.